Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, siswi kelas 8 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat kepada kita semua. Dimana kalau kita hitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya. Allah telah memberikan kita mata buat melihat, telinga buat mendengar, hidung buat mencium, lidah buat merasakan, kaki buat berjalan, tangan buat memegang. Belum nikmat-nikmat yang lainnya, seperti kita bisa makan, bisa minum. Coba kalau kita perhatikan orang-orang yang di jalan yang mungkin kelaparan, tempat tinggal tidak punya, mungkin tidak punya mata, tidak bisa mendengar, sebagainya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat karunia kepada kita semua. Tidak lupa kita ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para pengikut-pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman dalam memperjuangkan Islam, dalam membela Islam hingga akhirnya. Dan kita berdoa sekali bersama ya, supaya kita bisa mengikuti jejak-jejak Rasulullah, bisa mengikuti caranya sahabat dalam beribadah, sebagainya. Nah, dan terutama adalah bagaimana nanti kita bisa masuk surganya Allah dan bertemu dengan Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Baik, siswi kelas 8 insya Allah dalam Allah, hari ini kita akan mempelajari pembahasan tentang IPS. Kita lanjutkan pelajaran kemarin. Coba dibuka bukunya halaman 56. Nah, di situ diterangkan ya tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, seperti Bapak ceritakan ya, ASEAN ini adalah kumpulan dari negara-negara Asia Tenggara, dan kebanyakan daerah Asia Tenggara ini terkenal dengan daerah tropis yang tanahnya subur, kemudian juga posisinya juga iklimnya bagus, kekayaan alamnya sangat luar biasa banyak sekali. Nah, tetapi mungkin ada sedikit perbedaan-perbedaan di antara negara Asia Tenggara sendiri. Nah, nanti bisa dilihat perbedaan tersebut apa. Nah, kebanyakan perbedaan tersebut ada di antara mungkin ada negara yang di daerah lautan ke Indonesia, Filipina itu yang lebih dominan lautannya. Ada juga negara yang lebih banyak daratannya daripada lautannya, seperti mungkin Thailand, Myanmar, Vietnam. Nah, itu lebih menguasai adalah Laos, itu daratan daripada lautan. Kalau kita negara Indonesia adalah negara yang kaya akan lautnya. Kemudian negara yang dekat laut, banyak lautnya, dibandingkan negara yang lebih luas daratannya, itu pasti ada perbedaan dari segi iklim, angin, dan sebagainya. Kita bisa lihat gambar halaman 60. Nah, tentang peta Indonesia, peta Asia Tenggara sebagainya, itu bisa dilihat di halaman 60 apa saja yang diinikan. Nah, kemudian pergerakan laut. Nah, kenapa Indonesia sering terjadi tsunami? Indonesia ini adalah negara yang dimana letak lempengnya sangat banyak sekali. Nah, itu ada lempeng di laut, bisa dilihat di gambar sebagainya. Nah, lempeng. Nah, disitulah terjadinya maka tsunami yang sangat besar di Indonesia itu karena ada pergeseran lempeng seperti di Aceh. Jadi di situ ada lempeng dari ini, lempeng bertemu dengan lempeng ini, retak lempeng tersebut. Akhirnya apakah terjadi tsunami. Nah, kemudian faktor ketersediaan sumber daya alam ada di halaman 62. Nah, Indonesia apa saja yang banyak minyak bumi, batu bara, timah, emas, perak. Nah, Malaysia apa saja ada biji timah, bauksit, biji besi. Nah, itu bisa dilihat kekayaan alamnya berbeda-beda. Filipina ada tembaga, nikel, emas, seng, bauksit. Nah, Singapura malah tidak ada, tapi dia negara kaya karena dia pintar sekali orang-orangnya memanfaatkan negara-negara kaya supaya menjual barang-barangnya di negara dia. Jadi sebenarnya negara kayak negara calo gitu. Jadi yang negara kaya taruh di tempat dia, nanti dia jualin lagi. Negara kaya taruh tempat dia, nanti dijualin lagi. Nah, itulah Singapura. Tapi dia
sukses luar biasa. Brunei Darussalam banyak minyak bumi, gas alam. Vietnam batu bara, timah, emas, krom, fosfor dan sebagainya. Laos juga sama. Jadi negara Asia Tenggara ini luar biasa kekayaan alamnya. Nanti bisa dilihat di halaman 62. Kemudian, nah, di halaman 65 kita lihat situ ada gambar. Nah, situ ada gambar kereta dan ada juga gambar delman, tapi dari sapi ininya ya. Nah, jadi gerobak sapi lah bahasa ini. Nah, zaman sekarang itu kecanggihan teknologi sudah tidak seperti zaman dahulu lagi. Kalau zaman dahulu orang naiknya gerobak sapi atau gerobak kuda sebagainya, tapi sekarang orang sudah canggih, sudah adanya kereta cepat, sudah adanya mobil, monorail sebagainya, pesawat. Nah, bisa lihat di halaman 66 tuh teknologi sangat canggih sekali. Bedakan sama zaman dahulu. Orang mau pergi bisa dari kita dari Indonesia nih, bisa dari apa? Dari Jakarta mau ke Bandung itu lama berhari-hari jalan kaki atau kalau nggak zaman dulu tuh ibaratnya dengan cara naik delman, kuda sebagainya. Tapi sekarang semenjak ada teknologi, ada kereta, ada pesawat sebagainya. Jadi dunia itu terasa pendek sekali. Nah, bisa dilihat di halaman 66 tuh ada gambar-gambar pesawat terbang, kapal laut, monorail. Nah, itu alat-alat teknologi sekarang. Kemudian halaman 68 teknologi komunikasi. Nah, kalau zaman dahulu orang komunikasi itu pakai surat ya, kita bisa mau ngirim surat pakai pos gitu. Misal Bapak mau ngirim surat ke siapa nih, ke kelas 8. Nah, Bapak bikin surat, Bapak tulis pos, masukin pos baru entah nyampe berapa hari. Tapi sekarang ada SMS, WA. Nah, kalau zaman dulu ada BlackBerry ya sebagainya ya, sebelumnya ya. Nah, jadi teknologi sekarang semakin cepat gitu. Pesan langsung sampai. Kalau dulu kita mau kirim pesan bisa berbulan-bulan baru sampai. Kemudian kita WA ada video call. Nah, bisa juga kita pakai kalau sekarang ya Google Meet langsung berapa orang banyak. Nah, bisa juga dengan Zoom. Jadi teknologi itu jauh berkembang. Coba bandingkan zaman dulu, nggak kepikiran, wah bagaimana caranya ya kok kita bisa ngobrol di telepon, bisa ngobrol melihat wajah seperti ini. Tetapi itulah kecanggihan teknologi, kecanggihannya zaman sekarang berubah dengan cepatnya yang kita pikirkan tidak seperti dulu, ternyata sekarang bisa jauh sekali. Nah, sini bisa lihat kalau zaman dulu pakai surat, telepon ke telepon biasa, sekarang udah smartphone. Jadi telepon itu udah canggih, kecil kita bisa melihat wajah di HP sebagainya. Nah, itulah kecanggihan zaman. Nah, lihat di halaman 69 tentang sosial, ekonomi, nah, budaya, keamanan nanti bisa dibaca di sini. Nah, bisa dibaca tentang sebagainya. Kemudian nanti juga ada di halaman 70, nanti halaman 70 kita bahas minggu depan saja. Nah, berarti tugasnya simpel sekali. Nah, diringkas saja yang Bapak sampaikan tadi ya. Ringkasnya di buku, jangan dekat-dekat, ringkas di buku aja. Kerjakan dari halaman 56 sampai halaman 70. Sekali lagi, tugasnya adalah meringkas. Nah, meringkasnya nanti bisa ditulis di Google Classroom, tugas Google Classroom halaman 56 dan halaman 70. Insyaallah sebagai buat kelas 8 di masa Covid ini kita harus tetap semangat belajar. Kita niatkan belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan walaupun pelajaran kita sedikit, sebentar atau sebagainya, walaupun banyak tugas yang disampaikan, ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, keringanan kita. Dan sekali lagi, nah, kita niatkan belajar karena Allah dan kita berdoa pada Allah semoga Allah mudahkan segala aktivitas kita diberi kesehatan. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Bapak sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.